Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci sepertinya mulai ketakutan nih dengan Pak Jokowi. Karena beberapa hari yang lalu, Pak Jokowi sudah menyatakan sikap dan mungkin kesabaran beliau udah menipis kali ya. Kalau Pak Jokowi akan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas mungkin ya kan. Karena ya beliau kan bukan presiden lagi teman-teman. Dan sekarang sudah menjadi warga biasa. Ya masa selalu difitnah gitu ya kan. Hampir setiap hari dituduh yang tidak-tidak dan segala macam oleh gerombolan pembenci. Nah setelah sikap keras beliau ini ternyata ada seorang pembenci yang dulunya ya aktif juga menghina dan memfitnah Pak Jokowi, sekarang buru-buru minta maaf. Waduh, apakah sudah mulai ketakutan teman-teman? Nah, selain itu ada Amin Rais yang juga mengatakan bahwa ya lagi-lagi dia membuat sebuah pernyataan yang bikin heboh gitu ya kan, dan sekarang dirujak oleh netizen. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Terkait kemarin dari tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah mengganggu sih Pak. Sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Yang menjadi alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan hanya sekali kan oleh Rektor, Dekan sudah disampaikan. Teman-teman Pak Jokowi buka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan kalau gitu udah. Dan yang paling penting siapa yang mendalilkan dia itu yang membuktikan. Wah, siapa yang menuduh dia yang juga harus membuktikan. Nah ini teman-teman ya, kan banyak sekali tuh ternak onta sama ternak banteng di media sosial yang ngomong kan gampang, apa susahnya sih Pak Jokowi tinggal nunjukkan ijazahnya terus kegaduhan ini usai. Siapa lagi tuh? Pandana Baban juga ngomong kayak gitu tuh. Tinggal tunjukin ijazahnya. Hei, gue kasih tahu ya. Kalau Pak Jokowi nunjukin ijazahnya, ini nih ijazah saya nih. Siapa yang bisa menjamin kegaduhan ini selesai? Saya yakin nih ya, yang selalu memperhatikan gerak-gerik gerombolan pembenci. Kalau Pak Jokowi nunjukin ijazahnya, pasti dicari celah baru untuk menyerang Pak Jokowi. Pasti itu. Seperti yang dilakukan Dr. Tifa. Dr. Tifa kan pernah mengkritisi ijazah Gibran, dan Gibran menunjukkan ijazahnya di wartawan, di foto, di video dan segala macam. Dokter Tifa nyari celah lagi dia. Gimana caranya bisa nyerang Gibran dengan ijazahnya? Nah itu juga yang mereka mau ketika Pak Jokowi nunjukin ijazahnya. Udahlah, kita tahu cara-cara main kalian, nggak usah sok-sokan. Berhenti kegaduhan ini dengan menunjukkan jasanya. Rektor Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan sudah angkat bicara. Kurang apa lagi? Nggak usah lah kayak Roy Suryo, digital forensik lah, inilah itulah, face recognition lah, dibanding-bandingkan lah muka Pak Jokowi dengan muka Pak Jokowi yang lama. Terus nggak match, katanya nggak pas. Ya elah, ya salam. Gimana cara berpikir pembenci ini teman-teman? Saya bingung dengan mereka loh. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan. Ini masih dalam kajian. Tindakan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Wow. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf. Lanyala sudah minta maaf dan tahu kalau itu sebuah kesalahan teman-teman. Ini bagus nih seorang kesatria
ya sekarang nyala-nyala ya kalau nggak salah wakil ketua MPR ya kan? Karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Harus tobat. Oh silakan, kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Berarti yang masih percaya kalau Pak Jokowi itu turunan PK itu ya kan, terus agamanya nggak jelas ya, kalian orang bodoh kata Lanyala ya kan. Karena saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Anies ya Kan kan. kalau kita sudah gelap itu, gelap mata, nggak ada urusan mau ini buah itu, nggak ada urusan. Dia tutup seperti waktu saya tidak mendukung Pak Jokowi. Saya fight untuk dukung si Prabowo. Kemudian sedikit Mas Prabowo, Anda punya wapres itu agak aneh ya. Jadi anggap saja dia itu excess package. Berilah tugas untuk dia yang ecek-ecek saja aneh. sesuai kapasitasnya. Opung, Iya, saya izin bertanya nih sama Opung. apa? Opung udah subscribe belum Bisa pas channel gitu ya. YouTube-nya Amin Rais Official? Udah subscribe belum? Aku subscriber. Oh, udah. Aku salah satu subscriber Amin Rais Official. Salah satu subscriber Jangan-jangan Amin Opung Rais. ngefans nih sama Mbak Amin Rais. Ayo. Bentar, bukan hanya Opung, saya juga subscribe channelnya Amin Rais. Saya fans sama Amin Rais. Oh. Terus kenapa Opung subscribe? Kenapa? Alasannya apa? Aku ingin memastikan bahwasanya dia tiap hari bikin konten atau enggak. Dipantau ya kan. Kalau bikin konten dia misalnya contohnya hari ini 2 hari lagi bikin konten, 4 hari lagi bikin konten, 6 hari lagi bikin konten, aku kan bisa memastikan dia itu masih hidup atau enggak. Masih hidup. Oh, ingin memastikan doang kalau dia tuh masih hidup gitu ya? Iya, Jadi bukan karena suka nih, bukan karena ngefans nih. bukan. Bukan. Kalau saya bukan memastikan kalau Amin Rais itu hidup, teman-teman. Saya ingin memastikan Amin Rais masih menjilat Pak Jokowi atau Pak Prabowo atau tidak ya kan. Tapi bukan Pak Jokowi yang jilat, tapi Pak Prabowo karena dia butuh jabatan, anaknya butuh jabatan. Ya udah, Pung, ya udah. Sekarang saya mau ngajak Opung untuk mendengarkan kata-kata mutiara dari motivator lintas benua ini. Motivator lintas benua. Jadi begini, Opung. Di video dia yang terbaru, Pung, si Mbak Amin Rais ini mengatakan bahwa dia tuh akrab banget dengan Pak Prabowo, kan begitu. Waduh, ya juga sih. Cie. Cie. Terus udah gitu dia seakan-akan menyodorkan anaknya itu ke pemerintahan Pak Prabowo gitu. Waduh. Tapi tetap pengen menyingkirkan Mas Gibran dari wakilnya dan gitu. Gibran. Lucu kan? Nah, jadi di video dia ini seolah-olah dia tuh akrab banget gitu dengan Pak Prabowo. Iya. Berjuang lah buat Pak Prabowo ya Tapi dia kan. lupa, Pung, kalau selama 2 kali pilpres dia mendukung Pak Prabowo itu jadi keok terus, Pung. Ketawa Opung ini ya. Nah, Nagih setelah ya. dia tinggalkan Pak Prabowo dan mengalihkan dukungannya ke Anies Baswedan, tiba-tiba calon yang dia dukung itu keok, Pung. Begitu. Nah, akhirnya sekarang dia tuh seakan-akan pengen menyodor-nyodorkan anaknya itu, Pung, ke pemerintahan Pak Prabowo sekarang yang nyata-nyatanya tidak dia dukung waktu pilpres kemarin gitu. Tapi kok tiba-tiba dia pengen menyodorkan gitu. Kalau apa? Lapet. Siapa sih anakmu itu? Siapa sih anakmu itu? Mari sama-sama kita dengarkan videonya dari motivator lintas benua ini ya, Pung ya. Oke. Jadi kita dengarkan dulu kata-kata mutiaranya. Setelah itu nanti baru deh Opung komentari ya sepanjang-panjangnya. Bila perlu Opung telanjangin juga nggak masalah. Telanjang, ya kan, kasihan banget ya kan. Untuk sekarang kita dengarkan dulu ya. Yuk. Orang-orang yang tadi bicara itu, siapapun kepala PCO-nya, mereka akan tetap
memainkan narasi negatif terhadap pemerintah. Mungkin yang tidak disukai oleh teman-teman ini adalah ketika pemerintah berubah gaya komunikasinya. Jadi peperangannya gini loh. Peperangan yang dilakukan oleh teman-teman yang sekarang menjadi oposisi itu, kalau kaliber senjata narasinya itu sudah perang kognitif. Perang kognitif itu sudah melabel orang, memanipulasi kesadaran. Pokoknya orang itu begitu bangun tidur, pokoknya pemerintah jelek aja. Ya kan? Sementara pemerintah menurut mereka hanya boleh melakukan perang informasi. Hanya boleh mengklarifikasi. Menyampaikan informasi, mengklarifikasi. Jadi kalau ibaratnya ini martial art, pemerintah hanya boleh lari-lari dan menghindar aja. Bahkan menangkis pun akan dianggap kekerasan. Apalagi kalau membantah argumen, membolak-balikan argumen, menyerang fundamental logika oposisi, pemerintah akan dianggap membungkam kebebasan berbicara. Kan ini yang kita hadapi sekarang. Jadi pihak oposisi boleh mengeluarkan senjata apapun dari mulut maupun jari mereka, sementara pemerintah hanya diharapkan bisa mengeluarkan senjatanya, senjata ringan aja, perang informasi aja, press release, klarifikasi, hak jawab. Jadi kalau fundamental logika mereka yang kita serang, dianggap pembungkaman pers. Kalau misalnya kita kita balikkan keadaan, gitu kan biasa kalau perang kognitif ya kita harusnya kan juga melawannya dengan perang kognitif gitu. Mereka mencoba membentuk persepsi, kita juga membentuk persepsi, kan dua arah. Opini ini, komunikasi ini kan dua arah. Tapi hari ini itu dianggap membungkam kebebasan berbicara gitu. Nah, kalau mungkin hari ini memang gaya pemerintah mungkin lebih lugas, tidak lagi normatif. Bahkan presiden kita juga tidak normatif kok. Pak Prabowo jauh lebih lugas kok. Bicara menyampaikan, tidak hanya di zaman Pak Prabowo, di zaman Pak Jokowi juga sebenarnya penyampaian pemerintah jauh lebih lugas. Nah, kelugasan ini sering dianggap sebagai menyerang kebebasan berbicara dari pihak oposisi gitu. Nah, mungkin style yang sekarang ada di PCO tidak hanya sekedar style menyebar informasi dan press release, tapi juga kemudian men-challenge logika dan argumentasi dari teman-teman oposisi. Nah, kadang-kadang ketika mereka tersudutkan, argumentasi mereka dianggap, kan? Wah ini nggak pas ini, nggak cocok nih jadi komunikator nih, ini cocoknya jadi debator ini. Seolah-olah pemerintah nggak boleh mempertahankan argumentasi mereka dan mendebat argumentasi dari pihak teman-teman yang ada di luar pemerintah. Waduh, teman-teman, itulah ya cara-cara pembenci oposisi untuk terus menjatuhkan pemerintah, ya kan? Kalau pemerintah ini ya seperti Bung Hasan Asmi soal kepala babi itu, ya kan? Ya dimasak aja. Ya karena kita nggak tahu siapa yang ngirim, ya kan? Ya, dan harapan para pembenci ini, ya pemerintah marah gitu. Pemerintah melakukan hal-hal yang blunder sehingga ya pemerintah bisa disudutkan dengan isu-isu itu. Tapi ternyata nggak ada yang bisa disudutkan, ya itulah ucapan Hasan Nasrallah yang dibuat sebagai senjata bagi mereka, teman-teman. Dan tadi menarik kata Bung Lanyala, ya kalau masih ada yang percaya kalau Pak Jokowi itu keturunan PKI dan juga agamanya nggak jelas, ya berarti orang bodoh, orang yang nggak bisa move on gitu, orang yang nggak bisa, atau orang yang gelap mata, yang masih mendukung habis-habisan calonnya yang sudah kalah. Ya sayang banget sih kalau orang-orang kita seperti itu, ya kan. Masa iya hanya karena pilpres langsung gelap mata, buta mata apapun yang dilakukan pemerintah, ya salah aja semuanya di mata dia. Tapi kalau ada hal-hal yang positif, hal-hal yang sangat baik, ya tidak pernah diapresiasi, teman-teman. Ini kan sebuah sikap yang apa ya, yang pengecut lah mungkin ya. Dan bagaimana tadi Pak Jokowi menjelaskan bahwa ya sudah akan ditempuh jalur-jalur hukum terkait dengan penyebar fitnah, hoax dan segala macam. Terkait apapun itulah. Jangan hanya jasa palsu, Pak. Semua. Mau itu isu-isu terkait dengan pribadi, seperti isu-isu yang disebarkan oleh Hasto, itu kan harus disikat juga. Dan tadi Amin Rais ya sebut Mas Gibran wapres yang nggak bisa ngapa-ngapain katanya, ya kan. Tapi gimana menurut kalian, teman-teman, dengan gerombolan pembenci ini? Apakah memang pantas untuk kita jeruji besikan aja gitu, ya kan? Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.